Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP. Pada pagi hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi kita mengenai kepuasan pelanggan yang ada di buku kalian di halaman 34. Jadi kalian simak baik-baik materinya, buka buku kalian di halaman 34 mengenai materi kepuasan pelanggan produk. Ya, tidak lupa Ibu Arna mengingatkan, simak materi ini di YouTube channel sekolah dan beri tanda komentar pada kolom komentarnya yang ada di YouTube sebagai tanda kehadiran kalian mengikuti mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jika tidak, berarti kalian tidak dianggap sebagai siswa yang hadir dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baiklah, di Kamis pagi hari ini, Ibu Arna akan menjelaskan mengenai kepuasan pelanggan. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepuasan pelanggan. Ya, buka di halaman 34, kepuasan pelanggan. Pengertiannya yaitu keadaan di mana konsumen memerlukan produk yang akan dibelinya. Jadi kepuasan pelanggan itu selain nantinya dia senang akan pelayanan yang dibuat oleh si penjual, tapi dia juga di mana dia memerlukan produk itu ada. Itu namanya kepuasan pelanggan. Di sini bisa juga kepuasan pelanggan atau konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, seberapa jauh perusahaan mampu memenuhi harapan-harapan konsumen terhadap produk yang dikonsumsinya. Jadi misalkan nih kita sebagai perusahaan yang membuat produk, bagaimana nih konsumen ini mempunyai harapan yang besar pada produk yang dibelinya atau dikonsumsinya, misalkan baik itu harganya, kualitasnya, itu juga harus diperhatikan. Lalu di sini yang kedua, semakin sesuai antara harapan dan kenyataan. Jadi kalau kita beli produk itu, apa yang kita jual nih sesuai dengan yang apa kita jual juga. Jangan nanti dijualnya kita menawarkan misalkan produknya produk donat, tapi pas kita nanti jual harapannya tidak sesuai dengan si konsumen, ternyata kualitasnya jelek atau materialnya atau bahan-bahannya ini tidak berkualitas, jadi tidak sesuai harapan. Jadi harusnya barang yang dijual oleh si penjual ini harus sesuai harapan dengan si konsumen agar mereka merasa terpuaskan akan barang yang kita jual. Lalu di sini sebaliknya, semakin tinggi gap antara harapan dan kenyataan, maka semakin tidak terpuaskan. Jadi kalau misalkan harapannya ini tidak sesuai sama kenyataannya, itu biasanya pelanggan tidak akan terpuaskan terhadap barang yang dia beli. Jadi kita harus mengutamakan kepuasan konsumen dari segi apapun. Itulah kita sebagai penjual atau entrepreneur atau wirausahawan atau businessman atau businesswoman. Lalu yang kedua, faktor kepuasan pelanggan produk. Yang pertama yang ada faktornya itu ada kinerja. Kinerja itu berarti performance, artinya di sini berarti ciri khas dalam operasi pokok dari produk inti yang dibeli. Kira-kira nih ciri khasnya apa sih produk yang mau dijual? Ciri khas dari produk yang kamu tawarkan ini sebagai penjual apa? Ciri khasnya gitu kan, bisa dilihat misalkan apa dari kemasannya atau dari bahan-bahannya yang berkualitas, ciri khasnya, atau dari misalkan dari aromanya, itu banyak sekali ciri khas ya atau performance-nya. Terus yang kedua, keistimewaan tambahan. Kira-kira keistimewaannya apa sih dari produk yang kita jual? Misalkan keistimewaannya selain barangnya itu misalkan murah, terus tapi kualitasnya baik, terus mudah didapat, itu berarti keistimewaannya gitu ya. Lalu ada keandalannya berarti apa keandalannya? Maksudnya di sini di sini ada contohnya berupa kemungkinan adanya kerusakan kecil akibat dipakai. Maksudnya keandalan itu berarti tidak ada cacat atau kerusakan pada barang yang nantinya akan dibeli oleh si
konsumen. Jadi barang itu dalam keadaan baik, itu kan keandalannya, keunggulannya seperti itu. Lalu kesesuaian dengan spesifikasi. Sesuai nggak nih sama spesifikasinya? Sesuai nggak sama, kan biasanya kalau barang itu ada spesifikasinya, ada kalau kamu lihat di produk tuh misalkan komposisi pembuatannya itu sesuai nggak, dilihat misalkan kualitasnya apa gitu kan. Terus ada nggak misalkan spesifikasinya, dilihat nih dari kualitas, dari cara pakai, dari manfaat, itu bisa dilihat. Lalu daya tahannya, maksud daya tahan ini kira-kira berapa lama produk bersangkutan bisa dipakai, berarti kadaluarsanya ya, kira-kira itu. Terus lalu service applicability. Service applicability itu berarti bentuk pelayanan pada saat sebelum penjualan. Misalkan berarti apa nih? Berarti servisnya gitu ya. Pelayanannya kepada pelanggan, misalkan ramah, sopan, santun. Lalu ada estetika. Estetika berarti seninya. Seninya berarti keindahannya di mana? Misalkan keindahannya dari performan si pelanggannya, si pelayannya, misalkan rapi, terus wangi, itu berarti kan estetika. Lalu kualitas yang dipersepsikan, berarti kualitas produknya nih harus berkualitas yang baik, seperti itu. Lalu di slide berikutnya ada sebab-sebab timbulnya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk. Biasanya kalau kamu nanti menjadi entrepreneur atau kewirausahaan atau wirausahawan, apa sih biasanya yang timbul dari ketidakpuasan konsumen dalam produk yang kita jual? Yang pertama ada produk tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan. Jadi yaitu misalkan yang dijual apa, yang diberikan apa, itu kan nggak sesuai. Jadi misalkan kayak tadi, misalkan mau jual produk apa nih, misalkan kopi. Nah, produknya tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan. Misal ternyata kopinya awalnya dipromosikannya enak, misalkan wangi, ternyata kenyataannya tidak sesuai harapan, ternyata tidak enak, pahit atau apa dan lain sebagainya. Itu. Lalu pelayanan selama proses memakai produk untuk kegiatan perbaikan suatu produk. Misalkan nih kalau nanti produknya yang kita beli ini mengalami kerusakan, biasanya seperti apa sih pelayanannya? Sebagai si penjual nih kita harus ngapain gitu kan? Berarti harus apa? Biasanya harus menanggapi keluhan atau komplain dari si konsumen. Berarti kan harus kita ganti, biasanya seperti itu, dengan yang baru, dengan yang baik produknya gitu kan. Itu namanya pelayanan. Jadi harus cekatan dalam menangani komplain dari si pelanggan atau si konsumen. Jangan terlambat atau lelet atau ibaratnya nih lamban dalam menangani komplain. Terus perilaku para personil pemasaran produk yang kurang menyenangkan, berarti si pelayanannya nih, misalkan si pelayannya ini kurang menyenangkan, mungkin kurang ramah, kurang senyum gitu kan. Itu perilaku para personil pemasaran produk yang kurang menyenangkan. Jadi kamu sebagai konsumen males gitu, atau mau beli kayaknya nggak menarik lah gitu untuk membeli barang di situ, karena perilaku dari para personil pemasarannya, dari si pelayannya itu kurang memuaskan, kurang memberikan sesuatu yang menarik gitu kan. Lalu keadaan fisik yang kurang menunjang. Apa nih misalkan fisik yang kurang menunjang, contohnya fisik apa? Fisik lingkungan ya, berarti misalkan lingkungannya biasanya kan kalau kita mau buka usaha tuh biasanya tempatnya pengennya sih yang enak ya, yang nyaman gitu kan, yang tidak ada kebisingan. Nah itu harus diperhatikan. Lalu harga terlalu tinggi, misalkan biasanya tuh dia juga nggak puas dengan harga yang terlalu tinggi, atau misalkan jaraknya jauh, itu juga biasanya konsumen nggak puas gitu kan. Kalau harganya tinggi tapi mungkin kualitasnya bagus, biasanya masih minat. Tapi kalau harganya terlalu tinggi tapi kualitasnya low, yang rendah, pasti tidak akan dia puas. Lalu adanya promosi iklan yang terlalu muluk-muluk, yang tidak sesuai dengan keinginan serta kebutuhan. Jadi misalkan iklannya tuh yang terlalu berbelit-belit, nggak langsung ke sasaran. Misalkan promosi iklan kopi, biasanya kan langsung saja kepada intinya, misalkan harumnya seperti ini digambarkan promosinya, misalkan telah dibuka misalkan kedai kopi dengan aroma yang misalkan wangi. Jadi tidak usah kita buatnya dengan panjang lebar dalam mempromosikan iklan.
Jadi nanti akan menimbulkan kebingungan terhadap si konsumen. Yang terakhir yaitu metode mengukur kepuasan konsumen produk. Pertama, sistem keluhan dan saran. Biasanya nih konsumen kan banyak mengeluh, banyak yang ibaratnya nih nggak puas. Nah, biasanya nanti kita mengukurnya dari apa? Kamu tahu misalnya kita bikin ada kotak saran. Kotak saran bikin aja misalkan berupa kotak kalian bikin, nanti di situ ada misalkan keluhannya apa nih setelah mengkonsumsi produk gitu. Apakah misalkan keluhannya itu senang atau baik atau buruk gitu kan. Itu sarannya apa? Biasanya suka ada kan kotak saran atau kotak keluhan atau kotak tuh untuk menangani pengaduan biasanya ada. Lalu ada ghost shopping, berarti di sini ada metode dalam mengukur kepuasan pelanggan dengan mencari gambaran kepuasan pelanggan lewat apa nih? Survei langsung. Misalkan, biar tahu nih konsumen tertarik apa enggak atau puas apa enggak sama konsumen sama produk yang kita jual, kita jadi pembeli deh gitu. Kita jadi pembeli dulu nih, kita misalkan mengutus karyawan gitu kan, karyawan kita 1-2 orang lah, ibaratnya terjun langsung ke lapangan, kira-kira nih konsumen nih puas nggak ya sama barang yang kita jual. Jadi kita jadi pembeli untuk sementara waktu, kita bisa lihat karakter-karakter si pembeli seperti apa. Kan karakter si konsumen kan banyak kan, ada yang mungkin teliti, ada yang mungkin cerewet, ada yang mungkin sombong, ada yang mungkin di sini dia orangnya mungkin mudah, misalkan mudah menerima apapun, itu kan banyak ya. Terus langsung yang ketiga, loss customer analysis, berarti apa nih, dianalisis nih kepuasan-kepuasan pelanggan tuh dianalisis, dipelajari apa aja nih dia yang bikin pelanggan itu senang gitu kan, dianalisis apa aja yang bikin apa pelanggan itu atau konsumen itu tidak senang atau tidak puas, dianalisis gitu. Lalu yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Biasanya survei itu bisa dari wawancara. Misalkan setelah konsumennya beli, kita wawancarai, gimana Ibu dengan barang yang kita jual? Apakah misalkan Ibu puas terhadap barang yang kita jual? Misalkan kayak tadi kopi, misalkan tinggal ditanya, gimana Ibu rasa kopinya gitu kan? Enak atau tidak, itu biasanya langsung survei, langsung wawancara, atau bisa juga pakai kuesioner atau lembar pertanyaan, biasanya seperti itu ya. Jadi itulah materi yang Ibu Anna berikan di Kamis hari ini. Nanti kalian simak penjelasannya di YouTube, jangan lupa ditulis daftar hadirnya. Kurang lebihnya Ibu Warna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.